Selamat pagi Mbak Ella. Selamat pagi juga Ibu Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Sebelumnya, sebelum kesini tadi sudah sarapan belum? Belum Ibu. Oh belum. Baik. Eh, untuk di perjalanannya tadi gimana ya perjalanan ke sini? Alhamdulillah cukup baik, cuma ada kendala macet Ibu, namun nggak seberapa macet. Baik. Jadi sebelumnya Mbak Ella sudah mengonfirmasi ya dengan saya bahwa ingin bertukar cerita dengan saya. Jadi di sini saya menggunakan asas kerahasiaan yang dimana saya tidak akan membocorkan semua cerita yang Mbak Ella ceritakan ke saya tentang perasaan Mbak Ella, baik orang terdekat sekalipun ya. Kemudian ada asas kesukarelaan, jadi Mbak Ella bisa menceritakan semua yang Mbak Ella ingin katakan kepada saya. Baik Ibu. Baik, jadi yang Mbak Ella rasakan sebelum datang ke sini tuh apa? Jadi saya tuh mempunyai masalah Ibu tentang teman SMA saya dulu. Dia tuh kan saya mondok ya Ibu dari SMP SMA. Dan saya itu emang awal kenal waktu jadi santri baru, jadi emang udah sekamar gitu ya Ibu. Deket kan dari SMP kelas 1 sampai kelas 3. Nah terus SMA-nya ini gak seberapa deket gitu Ibu, jadinya gak, udah jarang bareng gitu waktu SMA. Nah terus intinya saya tuh ada punya masalah gara-gara dia tuh mungkin agak iri ya Ibu ke saya. Soalnya saya itu kalau ada apa-apa pastinya gercep. Maksudnya mungkin dia mikir kalau ditinggal sama saya kalau apa-apa nggak bareng gitu. Jadinya kan saya juga orangnya nggak bisa mulai duluan Ibu. Jadinya emang harus dianya duluan yang ngajak gitu. Jadinya saya baru bisa. Nah terus dia ini kan punya mbak, jadinya mbaknya ini juga jadi pengurus gitu Ibu di pondoknya saya. Nah ini mbaknya, si temannya saya ini cerita ke mbaknya kalau lagi ada konflik sama saya. Terus mbaknya ini bilang lah ke saya, punya masalah apa kamu sama adiknya aku gitu. Terus saya gak ngerasa ya Ibu, soalnya saya ngerasa biasa aja dan gak ngerasa punya salah. Dan terus saya bingung apa ada yang salah sama saya kayak gitu. Baik, tadi kan Mbak Ella mengatakan kalau misalnya temannya tuh iri ya. Nah irinya tuh dalam hal apa kalau boleh tahu? Ya kalau itu kan kalau di kelas saya kan itu kelas unggulan ya Ibu. Kelas unggulan itu dari A B C D. Jadinya kelas A B C ini udah 3 unggulan terbaik gitu. Nah di situ saya emang sudah menduduki kelas A. Namun si temannya saya ini masih B. Jadinya mungkin iri ya Ibu. Nah kan saya juga nggak bisa ngebantu. Ini saya udah, kalau dia nanya pasti dikasih tahu, nanya tentang pelajaran dikasih tahu. Cuma dia ini mungkin iri ya, mungkin hasilnya dia kurang gitu karena dia juga kurang maksimal Ibu menurut saya belajarnya. Jadinya saya kan nggak bisa bantu lagi, kan itu kalau udah belajar kan tergantung diri sendiri. Jadi saya nggak bisa bantu lagi Bu. Dan ternyata waktu kenaikan kelas, ternyata saya kelas A, dianya kelas B. Jadi mungkin dia kesel Ibu gara-gara kita belajar bareng tapi kok hasilnya beda. Nah gitu mungkin Ibu. Jadi teman-temannya Mbak Ella ini ya awalnya tuh mungkin ya belajarnya kurang maksimal, terus juga sehingga kayak mungkin dia tuh merasa tertinggal dengan Mbak Ella ya. Iya. Sehingga dari situ muncul kayak rasa iri, terus juga akhirnya gengsi untuk menanyakan hal soal pelajaran gitu. Lalu setelah seperti itu Mbak Ella tuh menanggapinya seperti apa? Saya tuh udah apa ya, kayak bersikap biasa aja Ibu, seakan-akan nggak jadi sesuatu. Nah terus pernah suatu ketika saya tuh menyapa ke dia, terus respon dia tuh nggak baik.
maksudnya kayak kurang gitu ya Bu, karena kan mungkin bisa dibilang saya nyapa tapi dia kayak sosokan nggak lihat gitu, kayak buang muka. Nah saya kesel ya Bu, soalnya di situ saya kan nggak tahu kesalahannya saya apa, dia juga nggak bilang, terus tiba-tiba saya nyapa responnya seperti itu. Baik, tapi setelah kenaikan kelas tadi, apa Mbak Ella sama temannya ini masih satu kamar atau sudah beda kamar? Sudah beda kamar ya Bu, cuman kan di program di pondoknya saya kan perpulangan itu kan setahun sekali, Maulid sama Ramadan. Nah jadinya setiap perpulangan tuh ganti, jadi satu kali yang tahun pertama itu sekamar, yang tahun kedua enggak, terus tahun ketiganya sekamar lagi Bu. Oh iya, baik-baik. Lalu, nah kan ada jeda nih pulang. Terus habis itu ketika kembali lagi ke pondok masih tetap seperti itu. Iya Ibu, jadinya di waktu perpulangan juga, yang awalnya dia tuh biasanya ngechat saya Ibu, kata balik kapan, dan tanya-tanya tentang pondok kayak gini, barang-barang gitu. Nah waktu perpulangan tuh dia emang kayak bener-bener gak ada apa-apa gitu sama saya Ibu. Jadinya saya kayak makin ngerasa kalau saya tuh ada salah, tapi saya nggak tahu salahnya saya itu apa. Baik, kejadian seperti ini tuh mulai dari kalau boleh tahu Mbak Ella mondok dari kelas berapa? Kelas 1 SMP Bu. Oh, kelas 1 SMP ya, baik. Nah, awal mula kejadian ini tuh dimulai waktu Mbak Ella SMP atau waktu SMA? Waktu SMP saya sering bareng Ibu, 3 tahun berturut-turut itu. Namun setelah SMA, kan SMA juga udah jenjang tinggi ya Ibu. Nah itu kita udah beda kelas gitu, mungkin gara-gara itu juga dia kayak gak terima. Cuman kan saya nggak bisa bantu lagi itu juga bukan kemauannya saya, kan sudah ada programnya sendiri, ada sistemnya sendiri di sekolahnya saya Ibu. Apa sebelumnya Mbak Ella sudah pernah menanyakan ke temannya Mbak Ella kenapa dia seperti itu, atau misalnya kayak sebelum Mbak Ella tahu kalau dia mulai menjauhi Mbak Ella itu apa sempat bertanya kayak mungkin ingin membantu dalam soal belajar atau apa gitu? Saya juga awalnya punya keinginan seperti itu Ibu, cuma dari awal aja saya menyapa, responnya dia sudah tidak baik, jadinya saya nggak melanjutkan. Saya tuh pengen nanya, kamu kenapa gitu, belum sampai menanyakan, saya hanya menyapa aja, responnya kayak tidak mengenakan gitu kepada saya. Jadi saya kayak merasa ada punya salah, tapi apa salahnya gitu, dan saya juga bingung mau menanyakan kayak apa, sedangkan di kalau perpulangan aja di sosial media itu juga jarang Ibu. Saya juga yang waktu Syakban kan itu saya minta maaf Ibu, cuma responnya dia juga gak dibalas gitu. Jadi kan saya capek ya Ibu, soalnya saya yang mulai duluan tapi responnya tidak mengenakan, jadinya saya udah lebih milih diem aja gitu. Baik, berarti sebelumnya ini teman Mbak Ella nggak pernah bilang ya kalau misalnya mungkin dia ada masalah dengan Mbak Ella atau merasa seperti apa kepada Mbak Ella. Tapi menurut Mbak Ella apa ada salah satu sifat yang mungkin saja teman Mbak Ella ini mungkin tidak suka, atau mungkin dari situ dia jadi kayak mulai berbeda gitu? Teman-teman saya juga ngerasa ya Bu, kalau temannya saya yang ini emang punya sifat mungkin bisa dibilang iri gitu Ibu. Jadinya kalau ada apa-apa kayak temannya saya lulus kayak ujian gitu, kayak nilainya tinggi, dan dia tuh pasti gak suka Ibu, dan pasti bersikap apa sih, cuma segitu doang juga ngapain sampai dikaitin gitu Ibu. Jadinya kalau menurut saya dia emang punya rasa iri yang lumayan tinggi Bu. Jadinya teman-teman saya juga jarang yang mau berteman sama dia. Nah teman-teman saya juga nanya, kok keren kamu kok bisa bertahan gitu temenan sama itu. Cuma kan saya bilang ya soalnya saya biasa aja Ibu dalam berteman gitu, semua ya saya temenin gitu. Cuma ya semenjak gara-gara itu saya
kayak udah mulai ngerasa capek terus memikirkan perkataan teman-temannya saya. Oh iya sih, bener juga gitu. Jadi teman Mbak Ella yang ini tuh bersikap seperti itu tidak hanya pada Mbak Ella ya, berarti Iya, kepada teman-teman yang lain juga. iya benar Ibu. Baik. Jika misalnya Mbak Ella kembali ke dalam masa-masa sekolah SMA waktu itu, Mbak Ella akan bagaimana ketika bertemu kembali dengan teman Mbak Ella yang itu tadi? Nah, kan juga lulus SMA ya Ibu. Nah, saya juga ikut tes-tesan masuk di UNESA. Nah, ternyata saya ketemu lagi Bu sama temennya saya yang ini. Namun responnya dia juga sama seperti kayak kemarin gitu. Kayak buang muka gitu Ibu, kayak soal nggak ngeliat. Terus padahal saya udah mulai senyum mau nyapa, terus dia mukanya seperti itu, ya udah saya nggak jadi gitu. Berarti sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang Ibu. Sampai sekarang. Apa setelah pertemuan itu Mbak Ella pernah bertemu lagi dengan teman Mbak Ella? Pernah Ibu waktu ada acara. Cuman kan saya sekarang itu ya Ibu ada di UNESA di BK. Nah dia juga ternyata keterima juga Ibu di UNESA, namun PGSD. Jadinya kan satu fakultas cuman berbeda prodi. Nah itu saya selama di kampus saya nggak pernah ketemu. Cuman saya saya berpikir kalau emang saya ketemu ya saya mau minta maaf secara langsung gitu, biar saya tahu responnya dia seperti apa. Lagian saya juga belum pernah mencoba untuk minta maaf ya Bu, meskipun saya nggak tahu kesalahannya saya apa. Baik, tapi dalam hal ini, jika misalnya Mbak Ella kembali ke masa SMA tadi, apa Mbak Ella akan bisa memaafkan sifat teman Mbak Ella yang satu ini atau tidak? Mungkin bisa ya Bu, asalkan dia bilang kesalahannya saya apa, di mana, terus apa yang mau bikin dia tuh marah gitu. Maksudnya kalau emang benar-benar gara-gara belajar tadi, ya kan saya juga nggak tahu apa-apa Ibu. Masalahnya dia juga tiba-tiba menjauh tanpa alasan. Jadi saya juga berpikir keras, apa yang membuat dia tuh menjauhi saya. Baik, apa sebelumnya Mbak Ella mungkin tanpa sadar melakukan sesuatu ya yang akhirnya membuat teman Mbak Ella ini menjauh atau tiba-tiba kayak nggak mau bertemu lagi gitu sama Mbak Ella? Jadi kan saya sekosan sama teman SMA saya juga Ibu. Nah teman SMA saya kan juga tahu sifatnya si anak ini nih mungkin memang seperti itu Ibu. Jadinya waktu ada acara dia juga jarang ngumpul bareng kita. Jadinya kayak mungkin hubungannya juga kayak kurang. Jadinya si anak ini mungkin rada tertinggal gitu. Apa Mbak Ella setelah terjadi itu semua dengan sifat-sifat teman Mbak Ella yang seperti itu, apa Mbak Ella bisa memaafkan mungkin ya dalam kejadian itu? Apa Mbak Ella bisa memaafkan? Kalau sejauh ini bukan kejadiannya sudah lama, jadinya saya sudah memaafkan. Baik, apa sejauh ini Mbak Ella sudah pernah menceritakan tentang hal ini kepada teman-teman Mbak Ella atau belum? Sejauh ini waktu kejadian itu terjadi Bu, saya tuh kan punya temen mungkin bisa dibilang circle gitu Ibu. Saya tuh cerita ke circle-nya saya kalau saya tuh dijauhin ini gara-gara ini. Terus responnya teman-teman saya itu bilang kan emang udah dari sifatnya dia seperti itu, jadi kamu gak usah heran, kamu gak usah mikir apa kesalahanmu tuh di mana. Mungkin emang dia gak suka orang-orang yang berhasil gitu, jadi mungkin dia iri, tapi irinya dia tuh pada usaha Ibu. Jadinya dia pengen ngimbangin kita, tapi dia gak ada usaha. Saya juga gak ada niatan buat untuk bersaing gitu. Kan saya anaknya juga nggak milih temen ya Ibu. Kayak mau berteman ya ayo, nggak mau ya udah gitu. Nah temennya saya ini, temen saya yang ini yang punya masalah ini, mungkin kalau saya mikirnya dia itu kurang maksudnya kurang baik dalam berteman. Misalnya gara-gara
mempunyai sifat satu ini, jadinya teman-teman saya lainnya juga kayak kurang suka gitu ibu, kan punya teman yang irian kayak gimana gitu, lagi juga salahnya siapa, yang pengen siapa, yang usaha siapa gitu kan. Kalau juga hasil dari belajar kan bukan kita yang nentuin, jadi emang semuanya itu otomatis dari sistem sekolahnya saya. Jadi teman Mbak Ella ini mungkin memiliki sifat yang egois ya, yang kayak dia itu maunya itu seperti ini, tapi dia tidak ada usahanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Iya. Ini setelah kejadian seperti itu, lalu tiba-tiba teman Mbak Ella datang ke Mbak Ella untuk minta maaf dan menjelaskan menjelaskan asal mula atau yang awalnya dia itu tiba-tiba menjauhi Mbak Ella, terus kayak tidak mau bertemu lagi sama Mbak Ella. Menurut Mbak Ella mau bagaimana? Kalau semisal dia minta maaf duluan kepada saya, terus dia menjelaskan ibu kalau alasannya dia menjauhi saya tiba-tiba itu kenapa, kalau emang benar alasannya gara-gara belajar tadi, mungkin saya bisa menerima ya. Saya ini kejadiannya juga udah lama, jadinya saya juga gak mau kayak punya masalah terus gak terselesaikan sampai sekarang itu ibu. Saya merasa kepikiran, apalagi sampai sekampus, sefakultas gitu ibu ya kan, kayak ngerasa gak enak. Lagian juga udah jarang bertemu, kayaknya juga ini udah berlangsung udah beberapa tahun yang lalu ibu, cuman sampai sekarang dianya juga gak biasa, meskipun di sosial media dia juga kayak seolah-olah gak kenal kita ibu. Gak hanya sama saya doang sih, cuma banyak sama teman-teman saya yang lainnya dia juga kurang berbaur itu ibu, gara-gara ya itu emang sifatnya dia seperti itu, dan teman-temannya saya juga kurang mau untuk berteman sama dia karena mempunyai sifat yang seperti tadi itu ibu. Baik, berarti sampai saat ini Mbak Ella tidak pernah kayak misalnya chattingan atau hal yang lain di sosial media ya dengan teman Mbak Ella. Baik, jika Mbak Ella memaafkan, apa Mbak Ella memang sudah benar-benar memaafkan teman Mbak Ella itu dengan ikhlas dan melupakan semua kejadian yang sudah berlalu selama ini ya? Mungkin kalau sekarang saya bisa ikhlas ibu, tulus juga, soalnya saya pribadi juga ngerasa gak tenang ibu kalau punya salah sampai sekarang terus gak bisa memaafkan. Meskipun saya tahu kalau dia gak bakal maafin, ya saya tetap maafin ibu, soalnya saya juga gak ngerasa punya salah gitu ibu. Cuman teman-temannya saya juga banyak yang nanyain kan, kok tumben kamu gak temenan sama itu, kok gak bareng sama itu, kan pasti tahu ya ibu, juga di pondok kan pasti kelihatan gitu, kok yang biasanya bareng kok tiba-tiba gak bareng, lu kenapa gitu. Baik, jadi Mbak Ella yang awalnya berteman dekat dengan teman Mbak Ella ini tiba-tiba dijauhi tanpa alasan ya, dan teman Mbak Ella ini tidak memberi alasan apa yang membuat dia itu menjauh dari Mbak Ella. Terus teman-teman Mbak Ella juga hingga sampai saat ini. Gimana perasaan Mbak Ella setelah menceritakan semua ke saya, yang mungkin Mbak Ella juga masih bingung dengan alasan teman Mbak Ella yang tiba-tiba menjauhi Mbak Ella? Setelah saya cerita kepada ibu, saya juga merasa lega ibu, soalnya saya juga bingung mau cerita ke siapa. Ke teman SMA saya, pasti responnya juga ya udah dia emang seperti itu gitu, jadi kan kayak kurang responnya itu kurang, jadi saya lebih milih sesi konseling kepada ibu aja. Saya berterima kasih karena Mbak Ella sudah mempercayakan semua yang Mbak Ella ceritakan kepada saya. Terus Mbak Ella juga mau datang kepada saya untuk memberitahu perasaan apa yang Mbak Ella rasakan untuk saat-saat ini. Iya, terima kasih ibu ya sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya harap juga ini ceritanya nggak sebar kemana-mana. Baik, saya usahakan
Saya tidak akan menceritakan semua apa yang Mbak Ella rasakan, yang Mbak Ella sudah utarakan kepada saya, kepada siapapun, termasuk orang terdekat Mbak Ella. Baik, jika Mbak Ella mempunyai suatu masalah yang mungkin Mbak Ella bingung mau cerita ke siapa, atau ada suatu perasaan yang mengganjal di dalam diri Mbak Ella bisa menghubungi saya. Nanti kita konfirmasi untuk pertemuan berikutnya di lain hari ya Mbak Ella ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan ceritanya saya. Ya, saya juga berterima kasih Mbak Ella sudah datang ke sini ya hari ini ya. Iya. Makasih Ibu ya. Ya, sama-sama Mbak Ella. Selamat siang. Sama